Selamat berjumpa Bapak Ibu sekalian dengan sapaan Gembala GKI bersama saya Pendeta Setiawati dari GKI Surya Utama. Saudara, kita akan bersama-sama memulainya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang adalah Kristus yang sudah membangkitkan kehidupan kami. Kami bersyukur pada hari ini boleh hidup di dalam iman kebangkitan. Oleh karena itu, biarlah Tuhan menolong kami, di dalam kami memahami firman-Mu, supaya firman-Mu ini meneguhkan kehidupan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini bertema, sebab Dia hidup ada hari esok. Yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 15, ayat yang ke-14 yang menyatakan demikian, saudara. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Saudara, kita semua tahu bahwa kalau kita mengalami kehilangan akan seseorang di dalam masa duka, dan apalagi kehilangan itu terjadi secara mendadak dan mengenaskan, pasti kita merasakannya sesak di dalam dada ini. Begitu sulit bagi kita untuk menerima seorang yang kita kasihi meninggalkan kita. Dan rasanya itu tidak hanya terjadi pada diri kita, tetapi juga terjadi pada seorang Maria Magdalena dan juga para murid Yesus yang merasakan kehilangan akan seorang guru yang mereka kasihi. Sang guru yang tentunya di dalam kehidupan mereka mempunyai arti, karena melalui sang gurulah mereka mengenal apa itu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah saudara, demikian juga dengan kehidupan kita. Kita juga bisa terjatuh di dalam berbagai macam keputusasaan, pergumulan hidup yang tidak mudah. Yang kadangkala kita seperti Yesus yang di atas kayu salib bisa berteriak, Eli, Eli lama sabatani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di saat penderitaan, kedukaan, sakit penyakit, persoalan rumah tangga yang melilit kehidupan kita, terus-menerus mendera kita. Nah saudara, apakah pada saat-saat seperti itu kita memiliki iman kebangkitan, iman Paskah yang mau mengingatkan kepada kita sekalian bahwa di tengah-tengah rasa duka, penderitaan, pergumulan yang berat sekalipun, kita hidup di dalam iman kebangkitan, iman yang senantiasa mengingatkan kita untuk tidak tenggelam di dalam rasa putus asa, ketidakberdayaan, atau kekecewaan, baik mungkin terhadap Tuhan maupun juga terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah saudara, itu juga yang sebenarnya diberitakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-14 yang mengatakan, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami, sia-sialah juga kepercayaan kamu. Nyata bagi kita bahwa kita bukan hidup di dalam iman yang tidak berdaya, di dalam kematian Kristus, tetapi kita hidup di dalam kebangkitan Kristus. Nah, oleh karena itulah kita harus terus belajar bagaimana hidup berkenan di hadapan Allah dan senantiasa mendengarkan firman Allah dan belajar dari setiap pengalaman hidup kita apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam hidup ini. Seperti juga saudara yang terjadi pada seorang yang bernama Marie Louise. Marie Louise adalah seorang anggota gereja yang pada satu saat dia mengalami suatu kejadian yang sangat tragis. Sehingga situasi itu membuat dia tidak berdaya karena kedua tangannya hilang. Dan juga dia ada di kursi roda. Nah pada saat seperti itu, ibunya yang sering datang ke gereja rupanya ingin melakukan sesuatu untuk Marie Louise yang terlihat frustasi dan putus asa.
Ia datang ke gereja dan ia mengingat bahwa seharusnya ada sesuatu yang masih bisa dilakukan oleh Marie-Louise. Maka sang ibu berkata kepada pendeta yang senantiasa berkhotbah di sana, mengatakan, "Pak Pendeta, bolehkah saya merekam khotbah-khotbah Bapak? Nanti setelah saya merekam khotbah Bapak, maka pada hari berikutnya, minggu berikutnya, saya akan mengirimkan khotbah-khotbah itu kepada anggota jemaat yang membutuhkan." Nah, saudara, berlangsunglah apa yang diharapkan sang ibu dari Marie-Louise itu. Ia mengirimkan khotbah-khotbah itu selama 1 tahun. Padahal sebenarnya sang pendeta pun ingin mengenal siapa Marie-Louise itu. Tetapi setiap kali dihubungi, maka selalu ada pesan bahwa Marie-Louise sedang sibuk. Dan itu pesan yang sering kali diterimanya di telepon. Nah, pada satu saat rupanya ada undangan yang dilakukan oleh Marie-Louise kepada sang pendeta. Sehingga Pak Pendeta itu datang ke rumah Marie-Louise. Dia cukup kaget. Kenapa? Karena ternyata Marie-Louise adalah seorang gadis yang tanpa tangan dan juga ada di kursi roda. Marie-Louise mengatakan kepada sang pendeta, "Bapak Pendeta, inilah keadaan saya. Tetapi saya tidak mau berhenti sampai di sini. Sebab saya tahu bahwa hidup saya ada di dalam Kristus yang sudah membangkitkan iman saya." Ibu saya mengatakan pada satu saat, di tengah-tengah saya terpuruk, di dalam rasa kesedihan seakan-akan saya tidak punya masa depan. Ia mengatakan pada saya bahwa di dalam Kristus ada hari esok. Itulah yang membuat Marie-Louise bangkit dan meyakini bahwa betul bahwa di dalam Kristus ada kebangkitan. Di dalam Kristus seorang beriman tidak boleh tenggelam di dalam rasa frustasi dan putus masa depan. Ia mengatakan pada saya bahwa di dalam Kristus ada hari esok. Itulah yang membuat Marie-Louise bangkit dan meyakini bahwa betul bahwa di dalam Kristus ada kebangkitan. Di dalam Kristus seorang beriman tidak boleh tenggelam di dalam rasa frustasi dan putus asa. Dan itulah sebabnya Marie-Louise mau melakukan sesuatu untuk Tuhan. Ia meminta ibunya merekam khotbah sang pendeta, lalu sang ibu itu menuliskan atau mengetikkan setiap apa yang dikatakan oleh Marie-Louise ketika khotbah-khotbah sang pendeta itu direkamnya. Dan setelah hari Minggu yang akan datang, khotbah itu dibagikan kepada anggota-anggota jemaat yang lainnya. Nah, saudara, seharusnya kita juga seperti Marie-Louise yang memiliki iman kebangkitan. Sebab ketika kita menghidupi iman kebangkitan, maka kita meyakini bahwa di dalam Kristus ada hari esok. Amin. Tuhan memberkati kita bersama.